Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia 2 atau TB2. Saya akan menjelaskan fenomena penggunaan bahasa Indonesia atau penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Nama saya Gilang Utomo dengan NIM 4141238. Baik, di sini saya akan mulai membahas fenomena penggunaan bahasa pergaulan yang ada di Indonesia. Ataupun saya akan menjelaskan presentasi latar belakang bahasa Indonesia, sebuah sistem yang berhubungan satu sama lain, yang tersusun dari simbol lisan yang bersifat arbiter yang dipakai oleh sekelompok masyarakat. Bahasa Indonesia digunakan untuk alat komunikasi dan berinteraksi antara sesamanya. Di sini sudah mengerti kan sifat komunikasi atau berinteraksi antar sesama. Contohnya seperti ngobrol ataupun diskusi, mengungkapkan ide, pendapat, serta semua hal yang mereka butuhkan untuk sebuah interaksi yang nyaman. Sebagai isyarat yang digunakan untuk sebuah komunikasi. Bahasa memang sangat beragam, yang membedakan antara wilayah satu atau wilayah lainnya di negara satu atau di negara lainnya. Juga pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda pula. Mereka mempunyai bahasa negara-negara lain atau negara-negara yang mereka punya. Contohnya kita, bahasa Indonesia. Kita di Indonesia menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang berawal dari Melayu. Seperti kayak Malaysia. Contohnya lagi Inggris dengan bahasa Inggrisnya. Contohnya lagi Jerman dengan bahasa Jerman ataupun bahasa Itali dengan di negara Itali. Nah, pemakaian bahasa gaul mengakibatkan intervensi bahasa yang terkandung muncul dalam penggunaan bahasa-bahasa Indonesia dalam situasi resmi, mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa Indonesia yang baik, yang benar, yang baku, ataupun selainnya lah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana sih kita harus memakai bahasa Indonesia yang sifatnya formal atau baku. Nah, ini adalah pengertian bahasa. Bahasa adalah kapasitas khusus yang terdapat pada manusia untuk memperoleh dan menggunakan sistem komunikasi kompleks. Bahasa digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama atau berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Dan di sini juga ada yang namanya perkembangan bahasa Indonesia. Awal mula bahasa Indonesia. Awal terjadinya
awal. Mengapa kita harus bahasa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia itu dimulai sejak Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 dan menjadi salah satu ikrar Sumpah Pemuda. Saat itu bahasa Indonesia merupakan varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya ataupun di bagian Sumatera lainnya. Pada tahun 1901, bahasa Indonesia masih menggunakan ejaan lama. Ejaan lama tersebut masih mendapat pengaruh dari bahasa Belanda, tepatnya ejaan ophigens seperti oe. Contohnya kayak dulu tuh Jakarta. Dulu masih memakai bahasa-bahasa oe, o dan e itu masih ada. Yang sekarang menjadi bahasa u atau tj. Nah sekarang jadi c. Pada tahun 1947, ejaan Van Ophuijsen digantikan oleh ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi seperti anak-anak, di rumah. Kata depan di yang menunjukkan tempat tidak dibedakan dengan imbuhan di dan menunjukkan kata kerja dibeli. Tetapi sayangnya dewasa ini kesadaran bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja mulai menurun. Mereka lebih senang menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Fenomena seperti ini tidak boleh terjadi, karena hal ini dapat merusak kebakuan dan meracunkan bahasa berkembang walaupun diterpa oleh kemunculan bahasa-bahasa asing dan bahasa pergaulan. Bahasa asing biasanya yang kita ngerti itu adalah bahasa-bahasa yang keluar dari mulut kita pribadi, keluar dari mulut seseorang. Entah dia baca buku apa ataupun baca buku bahasa Indonesia, ataupun baca buku novel lah, ataupun yaitu salah satu contoh bahasa gaul, karena itu tidak menunjukkan bahasa Indonesia yang baik. Itu bahasa-bahasa gaul yang digunakan di dalam buku sebuah novel atau buku-buku lainnya yang dibuat oleh penulis-penulis, walaupun diterpa oleh kemunculan bahasa-bahasa asing yang dan bahasa-bahasa pergaulan tuh. Nah ini fenomena pemakaian bahasa gaul di masyarakat sekarang. Bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta. Mungkin awal Jakarta, tetapi di zaman sekarang mungkin udah kemana-mana, ke pelosok-pelosok daerah ataupun daerah-daerah kecil lainnya. Nah, di Jakarta tuh pada tahun 1980 hingga saat ini menggantikan bahasa prokem yang lebih sebelumnya
Ragam ini semula diperkenalkan oleh generasi muda yang mengambil dari kelompok waria dan masyarakat terpinggir lainnya. Contohnya sih, iya anak-anak muda 80-an ya mungkin ya seperti sekarang ya, tentunya ya suka main ataupun nongkrong ya, membahas sesuatu apa yang harus dibahas ataupun diskusi yang harus diskusi, tetapi dengan bahasa mereka masing-masing, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah mungkin itu dari tahun 1080-an dan sampai sekarang ya, jadi bahasa gaul sampai kemana-mana, sampai ke daerah-daerah pun pasti masyarakat tahu apa yang bahasa gaul itu akan dipakai. Nah, sintaksi dalam morfologi ragam ini memanfaatkan sintaksi dalam morfologi bahasa Indonesia dan dialek Betawi. Ya jatuhnya yang tadi saya bilang, bahasa Betawi ya bahasa keluar dari mulutnya mereka masing-masing atau mulut seseorang, entah dia baca, entah dari keluarga atau lingkungannya, ya seperti itu. Makanya dewasa ini pemakaian bahasa Indonesia semakin hari semakin kacau dan balau. Dan ada lembaga pemerintah dan masyarakat yang memberikan perhatian terhadap masalah ini. Ada beberapa. Tetapi apa yang terjadi? Apabila penggunaan bahasa Indonesia kian hari terus tergeser oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah, bahasa pergaulan, maka posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan terlupakan. Di zaman sekarang sih mungkin sudah terlupakan ya. Mungkin sudah 1 atau 2 atau 3 yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya pribadi pun sudah sangat tergeser ya untuk menggunakan bahasa Indonesia dan memakai bahasa-bahasa pergaulan, bahasa-bahasa asing. Iya, itulah. Makanya saya menyadarkan diri ataupun saya membuat presentasi video ini untuk anak bangsa atau generasi atau untuk kalian lah ya seumuran, cobalah sadar dan memakai bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena itu akan menjadi sebuah contoh yang sangat-sangat luar biasa. Jadi nantinya anak bangsa ataupun generasi bangsa tidak akan melupakan bahasa nasional. Ini contoh-contoh pemakaian bahasa gaul nih. Ini contoh-contoh bahasa-bahasa asing juga, bahasa gaul. Iya, ini contohnya. Mantul. Mantul itu singkatan. Mantul itu adalah mantap betul. Gabut. Gabut itu menurut saya seperti istilah, itu bahasa gaul contohnya. Gabut itu kalau diibaratkan bahasa Indonesianya, diartikan bahasa Indonesianya, bete ataupun resah ya, resah atau gabut. Tidak tidak ada yang harus dia lakukan. Dan gaji itu singkatan ya, nggak jelas ataupun kalau bahasa Indonesianya tidak jelas. Kuy, kuy itu bahasa gaul ya, bahasa gaul yang anak muda sekarang pakai. Ini anak muda semua pakai ya. Kuy itu artinya seperti ayu ataupun mengajak orang. Kalau bahasa Indonesia itu seperti ayu, apakah kamu ingin ikut dengan saya pergi menaiki gunung atau apalah, atau berjalan-jalan, ayu. Nah, kuy itu
mengajak ayo. Savage itu bahasa di dalam game itu bahasa Inggris. Savage. Short time, OOTD, Noob, Santuy, Mahmud, Bosku, Unch. Di sini saya tidak pernah memakai bahasa-bahasa seperti ini karena ya menurut saya tidak layak aja untuk memakai bahasa ini untuk berinteraksi dengan orang ya, apalagi secara langsung, berdialog secara langsung, face to face, mata ke mata ataupun sedang berdiskusi. Ini sangat tidak. Ini hanya contoh ya, ini contoh bahasa gaul. Wah, ini contoh bahasa gaul ya Pak. Ya. Dan ini ada lagi Unfaedah, Asia, Duren Sawit ini mah. Ini mah suatu daerah yang dari Jakarta ya, Duren Sawit. Apa orang Duren Sawit memakai bahasa seperti ini? Bucin, sans, mager, debak, youtuber, receh, woles, pap, AFK, pecah, kui, chat, GWS. GWS itu singkatannya. LOL, FYI, WhatsApp, Yops. Banyak sih sebenarnya contoh-contoh pemakaian bahasa gaul yang anak muda pakai zaman sekarang ataupun tadi di tahun 80-an. Ya pasti Bapak juga mengerti bahasa-bahasa gaul yang dulu Bapak pakai saat muda di tahun 80-an. Ya, tapi ini sih di awal-awal zaman 2000-an ini baru keluar sih bahasa mantul, gabut, faedah. Ya ini contoh-contoh bahasa gaul di zaman sekarang ya. Ini di masa sekarang, di tahun ini sih ini. Dan ini pemakaian di sini saya akan menjelaskan pemakaian bahasa Indonesia sesuai EYD dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dari samping. Itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Mengungkapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu keragaman bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran bahasa yang diucapkan merupakan bahasa yang baku. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya tertib dalam menggunakan bahasa ini dengan baik dan benar. Tidak asal-asalan, tidak seenaknya. Menjaga. Tidak terlalu menggunakan bahasa prokem atau bahasa dialek daerah masing-masing. Apalagi bahasa-bahasa yang telah jauh menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia. Nih, seperti misalnya contoh bahasa gaul. Misalkan dalam pertanyaan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku. Contoh, 1. Apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang? Apakah yang kamu lakukan tadi? Nah, itu adalah contoh-contoh bahasa baku ya. Banyak sebenarnya banyak. Tapi saya cuma ambil 2 contoh karena untuk kalian paham. Ini loh bahasa baku. Ini loh contohnya. Jadi sebenarnya bahasa gaul ataupun bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia lainnya memang sah-sah saja digunakan.
Tetapi tak sepantasnya kita terus menggunakan bahasa-bahasa tersebut apabila berada di forum resmi. Nah, contoh ya, kita berada dalam forum resmi, tepung seperti ini. Saat presentasi, berdialog, kita memakai bahasa gaul, apakah itu sopan? Apakah lawan bicara kita juga mengerti kita memakai bahasa gaul? Tidak kan? Nah, karena itu kita harus tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, di atas bahasa-bahasa tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan yang presentasi yang saya buat. Ini akan mengakhiri presentasi tugas besar 2 bahasa Indonesia saya dalam presentasi ini. Kesimpulan dalam pembahasan bahasa Indonesia pergaul di Indonesia. Kesimpulannya adalah banyaknya kalangan remaja menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian maju, baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri terdampak pada tergilanya atau lunturnya bahasa Indo-India dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama kalangan remaja. Apabila dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media sosial, media massa, dan media elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah menjadi wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang ambruk. Bahasa yang gaul dapat saja digunakan, tetapi tidak pada forum-forum yang resmi karena akan menimbulkan makna yang berbeda untuk dipahami. Bahasa gaul dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam membicarakan orang lain. Hal ini karena kita harus tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, di atas bahasa-bahasa tersebut. Paham kan? Kita harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun sedang nongkrong ataupun lainnya, karena untuk generasi-generasi muda bangsa, saran saya sebaiknya pemakaian bahasa gaul ini sebisa mungkin dikurangi dan digalakan untuk memakai bahasa Indonesia dan yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Ini pemerintah harusnya turun tangan dengan membatasi pemakaian bahasa gaul. Tetapi di zaman sekarang pemerintah masa bodoh. Pemerintah hanya memikirkan juga dirinya sendiri, tidak memikirkan masyarakat sekarang. Makanya kita sebagai masyarakat pintar-pintar untuk menjaga diri, pintar-pintar belajar, pintar-pintar mempunyai suatu keahlian, pintar-pintar harus menguasai lingkungan yang contohnya seperti ini, memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi dengan
generasi bangsa, lawan bicara kita. Saat mengajak ngobrol ataupun mengajak bicara anak-anak bangsa, adik kita ataupun generasi bangsa, yaitu kita harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurangi bahasa-bahasa gaul sebisa mungkin, ya. Di sini pemerintah harus turun tangan sih, ataupun membatasi pemakaian bahasa gaul pada media cetak, apalagi media TV, karena dapat merusak tatanan bahasa Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Membiasakan diri berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, karena kita akan menumbuhkan rasa cinta tanah air serta dapat melestarikan bahasa nasional kita. Ini presentasi yang saya buat untuk tugas besar bahasa Indonesia. Saya akhiri presentasi yang saya buat. Semoga paham dan mengerti apa yang saya presentasikan. Bila ada kata-kata yang kurang ataupun kata-kata yang menyakiti hati, mohon dimaafkan. Sekian presentasi bahasa Indonesia tugas besar 2 Gilang Utomo. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.